Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Cao Jun pergi, dan kekacauan di Sekte Zandao berakhir untuk saat ini. Tapi Li Longsing mengerti. Wakil pemimpin Sekte Zandao Sekte menderita kekalahan kali ini dan pasti tidak akan membiarkannya pergi di masa depan. Sangat mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk bertahan melawan serangan tersembunyi. Satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri dan teman-temannya adalah dengan meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Hanya ketika dia cukup kuat dia tidak akan takut pada semua monster. Memikirkan hal ini, Li Longsing mengambil langkah panjang dan berjalan menuju kabin tempat tinggal Tan Qian. Sekarang masih ada lebih dari 2 hari untuk kembali ke negeri Yan. Dia kebetulan memanfaatkan periode waktu ini untuk berlatih pelatihan khusus dengan Tan Qian dan keduanya meningkat. Ini juga merupakan jalan pintas tercepat untuk meningkatkan kekuatannya saat ini. Begitu dia kembali ke negeri Yan, akan ada badai besar yang menunggunya. Wei Feng, Dekan Akademi Pertempuran, dan Long Aotian, nenek moyang kerajaan Yan. Cepat atau lambat, dia harus menghadapinya. Ada juga ancaman dari Pulau Dewa Laut. Ada terlalu banyak masalah, tapi Li Longsing menjadi sedikit acuh tak acuh. Kemungkinan terburuknya, tentara akan datang dan menutupi air dan bumi. Selesaikan saja satu persatu. Selagi dia berpikir, Li Longsing telah tiba di depan pintu Tan Qian. Mengetuk pintu dengan ringan. Segera, palka terbuka dari dalam. Li Longsing sedikit terkejut saat melihat orang itu membuka pintu. Nona Xiaoyu, mengapa kamu ada di sini? Li Longsing tersenyum genit. Xiaoyu memelototinya ketika dia mendengar ini. Apa? Hanya kamu yang diizinkan datang ke sini, bukan aku. Bukan itu maksudku. Li Longsing menjelaskan dengan cepat. Lalu apa maksudmu? Tanya Xiaoyu dengan senyum berbahaya. Menurutku sekarang sudah larut, bukankah sebaiknya kamu kembali dan istirahat? Li Longsing menasihati. Dia juga ingin bekerja dengan Qian tercinta untuk berkembang bersama. Jika dia tinggal di sini sebagai orang luar, bukankah Dik akan merasa bersinar terang? Saat berbicara, Tan Qian kebetulan berjalan mendekat. Mata Li Longsing berbinar dan dia tersenyum dan berkata, Qian, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Menurutmu? Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata padanya secara diam-diam. Tan Qian mengerti. Dia mengerti bahwa Li Longsing ingin Xiaoyu pergi. Namun, Tan Qian tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dan berkata sambil tersenyum, Kakak Li, Nona Xiaoyu dan aku juga mempunyai masalah penting untuk didiskusikan, aku pikir kamu sebaiknya kembali lagi nanti. Baiklah, Li Longsing tidak bisa membantu, dia harus pergi dengan frustrasi. Haha, di belakang mereka, kedua wanita itu tertawa bahagia. Setelah menutup pintu, Tan Qian dan Xiaoyu duduk masing-masing sebagai tamu dan tuan rumah. Tan Qian menatap Xiaoyu dan bertanya, Nona Xiaoyu, apa pendapatmu tentang saudara Li? Xiaoyu tersenyum tipis, tidak buruk. Apa maksudnya? Apakah kamu puas atau tidak puas? Tan Qian melanjutkan pertanyaan. Xiaoyu berkata dengan heran, dia laki-lakimu, apakah penting apakah aku puas atau tidak? Apakah kamu pikir kamu bisa mengusirnya jika aku tidak puas? Tan Qian tersenyum malu-malu, aku tidak bermaksud begitu, itu hanya. Pada titik ini, wajah cantiknya menjadi sedikit merah dan dia berhenti berbicara. Kak Qian, kita sudah seperti saudara. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, tidak perlu bertele-tele. Kata Xiaoyu dengan berani. Tan Qian menggertakkan giginya dan mengangguk, kalau begitu, izinkan aku memberitahumu secara langsung, aku ingin menjadi saudara perempuan terbaik bersamamu. Aku ingin tahu bagaimana pendapatmu. Bukankah kita sekarang? Tan Qian mengerti bahwa dia telah salah paham. Gadis ini tidak mengerti maksudnya, jadi dia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik di telinga Xiaoyu, dan mengungkapkan niat sebenarnya. Wajah Xiaoyu memerah setelah mendengar itu.
Tiba-tiba berubah dan bertanya dengan dingin, apakah ini yang dimaksud Li Longxing? Tan Qianqian menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, Nona Xiaoyu, tolong jangan salah paham, ini yang saya maksud. Saudara Li tidak mengetahuinya. Ekspresi Xiaoyu sedikit melembut setelah mendengar itu, dan dia bertanya dengan bingung, Li Longxing adalah laki-lakimu, bagaimana kamu bisa memiliki gagasan seperti itu? Tan Qianqian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah memikirkannya, dia masih ragu-ragu mengatakan dalam aspek mana Li Longxing sangat kuat. Xiaoyu tersipu dan menyesap rasa malunya, aku tahu pria itu. Seperti pria lain, mereka suka berhubungan seks di luar. Karena itu, dia tidak ingin membuatnya tidak nyaman dan bersedia berbagi beberapa hal bersamanya. Pada titik ini, dia mengganti topik pembicaraan, tentu saja ini hanya saranku, jika kamu tidak setuju, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Xiaoyu terdiam setelah mendengar itu. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia tiba-tiba berdiri dengan wajah memerah, berbalik dan pergi, saudari Qianqian, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Pelan-pelan, Tan Qianqian tersenyum tipis dan berkata diam-diam. Setelah mengetahui aspek mana Li Longxing semakin kuat, Tan Qianqian merasa semakin kewalahan. Dia bukan wanita pencemburu dan tidak keberatan Li Longxing mencari wanita lain di luar. Karena hal seperti itu lumrah di daratan Tiongkok. Bahkan kakek dan ayahnya dulunya memiliki 3 istri dan 4 selir. Namun sayangnya, di kemudian hari dalam kehidupan mereka yang mengembara, semua wanita itu meninggal. Karena pendidikan yang diterimanya sejak kecil, menurutnya bukanlah dosa besar bagi seorang pria untuk menemukan beberapa wanita. Sayang sekali Li Longxing hanya fokus padanya sekarang. Jadi dia ingin mencari cara lain untuk membantu Li Longxing, berharap menemukan beberapa saudara perempuan yang berpikiran sama. Xiaoyu adalah salah satu favoritnya. Selain itu, Li Longxing sudah pernah melakukan perawatan pribadi dengan Xiaoyu. Dia telah melihat semua yang perlu dia lihat. Tindakan Tan Qianqian sebenarnya membuat Li Longxing bertanggung jawab atas Xiaoyu. Namun, Xiaoyu ini tampaknya tidak bersalah, bahkan sebenarnya dia sempurna. Setiap kali dia menyebutkan hal ini padanya, dia tidak menjawab secara langsung. Dia tidak tahu apakah dia setuju atau tidak. Dong dong dong. Saat Qianqian sedang berpikir keras, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar. Dengan lambaian tangannya, dia melihat Li Longxing berdiri di sana dengan wajah tertekan. Ada apa Kakak Li? Aku melihatmu terlihat tidak bahagia, apakah terjadi sesuatu? Tan Qianqian bertanya dengan ragu. Li Longxing memasuki ruangan, menutup pintu dengan punggung tangannya, dan kemudian bertanya, Qianqian, apa yang baru saja kamu katakan kepada Nona Xiaoyu? Mengapa gadis itu sepertinya makan bubuk mesiu ketika dia melihatku, dan dia terus bertengkar denganku? Tan Qianqian awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja dia mengerti mengapa Xiaoyu melakukan itu pada Li Longxing. Seharusnya apa yang dia katakan tadi berpengaruh. Namun, Xiaoyu berkulit tipis dan tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Li Longxing. Jadi pendekatan yang kekanak-kanakan dan ekstrim yang terjadi. Terus menyalahkan orang. Aku hampir depresi, dan kamu masih tertawa. Li Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tan Qianqian tertawa lebih keras setelah mendengar itu. Li Longxing segera bergegas menuju Tan Qianqian seperti kilat, mengangkatnya dan berjalan menuju tempat tidur besar di sebelahnya. Ah, Kakak Li, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Tan Qianqian berubah. Li Longxing tersenyum jahat dan berkata, tentu saja aku akan menghukummu. Tidak, terlambat, berderit. Ranjang besar itu mulai memprotes dengan gila-gilaan. 2 hari, sebuah ledakan tumpul tiba-tiba datang dari tubuh Tan Qianqian. Tubuh halus Tan Qianqian bergetar, dan pesona Tao yang agung menyebar. Di saat yang sama, aura di tubuhnya juga meningkat tajam dengan kecepatan yang tak terlihat mata telanjang. Apakah Qianqian sudah maju ke alam istana Dao? Li Longxing di sampingnya terkejut dan matanya membelalak tak percaya. Dalam 2 hari terakhir,
dia menghabiskan sebagian besar waktunya berhubungan dengan Qian-Qian, mengirimkan energi esensinya kepadanya. Tapi dia masih tidak menyangka kecepatan promosi akan secepat ini. Saat aura kuat di tubuhnya melonjak ke langit, menimbulkan badai. Kehampaan berguncang dan awan gelap berkumpul. Kesengsaraan istana Tao akan datang. Panggilan. Tan Qian-Qian membuka matanya, dan dua cahaya dingin yang menyilaukan muncul dari matanya. Saat matanya membuka dan menutup, suhu di seluruh kabin tiba-tiba turun. Sepertinya kita tiba-tiba beralih dari musim semi yang hangat ke musim dingin yang dingin di bulan ke-12 lunar. Bahkan Li Longsing tidak bisa menahan gemetar. Dingin sekali. Haha, kakak Li, aku akan keluar untuk selamat dari kesengsaraan. Tan Qian-Qian tertawa manis, tiba-tiba menabrak atap kabin dan terbang ke langit. Saat dia pergi, suhu di dalam kabin berangsur-angsur kembali normal. Li Longsing juga tiba-tiba melompat ke udara dan berdiri di atap kabin, menatap Tan Qian-Qian. Lengan baju Tan Qian-Qian berkibar, seperti peri Lingbo, berdiri dengan bangga di langit. Melihat pemandangan ini, wajah lama Li Chengsun berubah drastis, dan dia dengan cepat mengendalikan perahu bangunan dan menjauh dari tempat ini. Jika tidak, begitu badai petir melanda, seluruh kapal akan hancur. Desir. Segera, dua sosok cantik lainnya naik ke langit dan mendarat di depan Li Longsing. Xie Mengting dan Xiao Yu menatap Tan Qian-Qian di langit jauh dengan wajah terkejut. Hanya dalam beberapa hari, Tan Qian-Qian secara tak terduga berhasil maju ke ranah Istana Dao. Terutama suasana hati Xie Mengting yang sangat rumit. Mengingat kembali saat pertama kali dia bertemu Tan Qian-Qian masih berjarak beberapa alam darinya. Apa yang tidak dia duga adalah Tan Qian-Qian kini berada jauh di depannya. Dan semua itu tidak bisa dipisahkan dari pria di sampingnya. Dia telah mengetahui dari Xiao Yu bahwa Tan Qian-Qian telah tinggal bersama Li Longsing akhir-akhir ini. Melakukan pelatihan khusus. Memikirkan hal ini, Xie Mengting tanpa sadar melirik Li Longsing di sebelahnya. Mungkin merasakan tatapannya, Li Longsing juga menoleh dan tersenyum padanya. Xie Mengting tersipu dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Haha, apa, kakak Ting, apakah kamu bergairah? Pada saat ini, suara Xiao Yu terdengar langsung di benak Xie Mengting. Gadis nakal, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bergairah? Leher Xie Mengting memerah karena malu, dan dia menatap tajam ke arah Xiao Yu. Xiao Yu tertawa dan berkata dengan bercanda, sebenarnya, tidak apa-apa bagimu untuk memiliki perasaan itu. Saudari Qian-Qian tidak akan keberatan. Jika kamu terus berbicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Xie Mengting sangat marah sampai dia hampir menitikkan air mata. Dia memang tertarik pada Li Longsing. Tapi dia selalu menyimpan masalah ini jauh di dalam hatinya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Sekarang Xiao Yu telah secara langsung memperlihatkan lapisan kertas jendela ini, bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Haha, melihat ekspresi Xie Mengting yang marah dan menyalahkan diri sendiri, Xiao Yu tidak bisa menahan tawa keras. Monster besar yang keluar dari Bukit Jueming ini tidak memiliki trik sebanyak manusia. Sikapnya belak-belakan, mengucapkan apapun yang dia inginkan, dan tertawa kapanpun dia mau. Dasar gadis nakal, kenapa kamu masih tertawa? Xie Mengting menjadi marah dan mengulurkan tangan untuk mencubit telinga Xiao Yu. Ah, kakak Ting, cepat lepaskan, sakit teriak Xiao Yu. Jika tidak sakit, ingatanmu tidak akan lama. Xie Mengting menariknya dengan kuat. Ah tidak, kakak Ting, aku salah, aku tidak berani melakukannya lagi, tolong lepaskan. Xiao Yu memohon belas kasihan. Melihat ketidakmampuan kedua wanita itu, Li Longsing segera menasihati, ada apa dengan kalian berdua? Bukankah kalian berdua biasanya baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba kalian berdua? Aku ingin kamu mengurusnya. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, mereka saling menatap hampir bersamaan dan berteriak serempak. Hati Li Longsing bergejolak. Siapa yang dia provokasi? Dia mencoba untuk putuskan pertengkaran dengan niat baik, kenapa mereka melakukan ini padanya? Memikirkan hal ini, Li Longsing membuang muka dengan depresi, terlalu malas untuk peduli lagi.
Boom! Saat ini, ledakan menggelegar datang. Guntur kesengsaraan pertama jatuh dari langit, menghantam Tan Qianqian tinggi di langit. Melihat guntur bencana mendarat, Xie Mengting dan Xiao Yu dengan cepat berhenti bermain dan menatap ke langit dengan ekspresi serius. Masalahnya sudah berakhir, tetapi mereka dan Tan Qianqian bagai saudara perempuan, dan mereka masih mengkhawatirkan keselamatannya. Menghadapi guntur kesusahan pertama, Tan Qianqian mengangkat kepalanya dan tersenyum tanpa rasa takut. Dia melambaikan tangan gioknya dengan ringan, dan guntur kesusahan pertama runtuh. Itu benar-benar mudah. Melihat pemandangan ini, Li Longxing diam-diam menghela nafas lega. Kekhawatirannya sudah mereda. Tan Qianqian memiliki 9 vena suci yin yang menantang surga, dan kekuatan tempurnya menantang surga. Selain itu, dia mengkonsumsi buah Frost Dao dalam jumlah besar dalam 2 hari terakhir, menyerap banyak energi esensinya, dan kondisi fisiknya jauh lebih baik. Hanya saja, kesengsaraan Istana Dao bukanlah tandingannya. Tebakan Li Longxing benar. Sebagai gelombang guntur bencana berikutnya datang, Tan Qianqian mampu menyelesaikan semuanya dengan mudah. 1 jam kemudian, kesengsaraan Istana Dao telah berakhir. Awan gelap di langit yang begitu tebal hingga tak bisa disebarkan pun hancur bagai angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Kembalikan kejernihan alam semesta. Haha, Tan Qianqian tertawa keras, dan aura di tubuhnya mulai meningkat tajam. Kekosongan berguncang, dan retakan besar muncul. Aura langit dan bumi yang tak terbatas serta kekuatan aturan melonjak dan menyatu ke dalam tubuhnya. Saat berikutnya, pemandangan yang sangat spektakuler muncul. Kekosongan di atas kepalanya bergetar, dan istana Tao besar yang semi-ilusi muncul. Istana itu adalah kuil es dan salju raksasa yang menyerupai puncak. Langit tertutup salju dan es. Berdiri dalam ketiadaan, dengan keagungan yang tak terbatas. Sama seperti kuil dari dunia peri, kuil ini memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Melolong. Pada saat ini, auman naga yang menggelegar bergema di langit. Monster terkontrak Tan Qianqian, Xiao Bing, tiba-tiba melonjak ke langit. Sosok itu melebar dengan suara gemuruh, dan dalam sekejap matanya menjadi lebih dari 200 kaki panjangnya, mengelilingi kuil es dan salju, bersorak. Setelah terbang beberapa saat, Xiao Bing berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke kuil es dan salju. Kuil es dan salju berguncang, dan tekanan yang lebih kuat menyebar ke segala arah seperti badai. Li Longxing tergerak saat melihat ini. Ternyata monster yang dikontrak juga dapat digabungkan dengan Istana Tao, yang sangat meningkatkan kekuatan Istana Dao. Di masa depan, jika Istana Dao-nya dan Sun Peng bergabung menjadi satu, bukankah itu juga akan meningkatkan kecepatan dan kekuatan Istana Dao? Memikirkan hal ini, keinginan Li Longxing untuk ranah Istana Dao menjadi sangat kuat. Sekarang dia sudah berada di level ke-9 dari alam langit melonjak. Dalam 2 atau 3 bulan, dia seharusnya bisa berhasil memasuki ranah Istana Dao. Saat itu, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat dan mencapai level baru. Selagi Li Longxing berpikir, Tan Qianqian membuka mulutnya dan menarik napas. Istana Tao besar semi-ilusi segera berubah menjadi bayangan putih dan menyatu ke dalam tubuh. Tan Qianqian menarik napas dalam-dalam, menahan tekanannya, memutar tubuh halusnya, dan dengan cepat, dia berhasil mendarat di samping Li Longxing dan yang lainnya. Kecepatan yang sangat cepat, Xie Mengting dan Xiao Yu sama-sama menarik napas. Tan Qianqian, yang berhasil maju ke ranah Istana Dao, telah meningkat pesat baik dalam kekuatan tempur maupun kecepatan. Li Longxing tersenyum dan meraih tangannya, "Qianqian, selamat." Mata indah Tan Qianqian bersinar dan dia berbisik, "Kakak Li, terima kasih." Dia mengerti jika bukan karena buah Frost Dao yang diberikan Li Longxing padanya, dan hubungan selama beberapa hari ini, sangat mustahil baginya untuk maju ke ranah Istana Dao secepat ini. Ada setengah dari medali prestasi Li Longxing. Bulan gelap dan angin kencang, ini malam yang mematikan. Ini adalah waktu paling gelap sebelum fajar. Yang Wo, Akademi Pertempuran. Bagian kampus lainnya gelap gulita dan semuanya sunyi. Hanya area inti, kediaman Dekan Wei Feng, yang terang benderang. Namun,
Itu adalah kawasan terlarang, dan tidak ada yang berani menginjakkan kaki di sana tanpa izin Wei Feng. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat melihat cahaya terang itu. Di aula yang luas, keduanya duduk berhadapan. Salah satunya adalah Wei Feng. Orang lainnya adalah Long Aotian, nenek moyang kekaisaran. Kedua orang yang awalnya maha kuasa sekarang terlihat sedikit serius, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan suatu masalah penting. Saudara Aotian, kalau dilihat dari waktunya, Li Longxing akan segera kembali. Wei Feng berkata dengan wajah cemberut dan suara serak. Long Aotian tersenyum dingin ketika mendengar ini, jadi bagaimana jika saya segera kembali? Saudara Feng, apakah kamu terlalu khawatir? Hanya dengan ajaran akademi kecilnya, gelombang seperti apa yang bisa dia buat? Wei Feng menggelengkan kepalanya. Saudara Aotian, bukan karena saya memiliki ambisi untuk menghancurkan prestise saya sendiri. Li Longxing itu tidak boleh diremehkan. Setelah mengatakan itu, Wei Feng menjabat tangannya dan mengeluarkan beberapa slip giok untuk komunikasi. Dengan ayunan, mereka semua jatuh ke atas naga. Di depan Aotian, Long Aotian dengan santai mengambil slip giok dan mengintipnya satu persatu. Awalnya masih tenang, namun semakin dia melihat, semakin serius ekspresinya. Setelah membaca semua slip giok, ekspresi Long Aotian berubah karena terkejut, dan wajahnya menjadi gelap. Setelah sekian lama, dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah semua berita di sini benar? Wei Feng mengangguk dengan berat, itu benar sekali. Semuanya dikirim kembali oleh karya Rincin Akademi Zandao yang ditanam di negara lain, tidak ada ruang untuk diragukan. Pada titik ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan mengubah topik, ini juga alasan utama mengapa saya memanggil Anda ke sini untuk membahas masalah ini sebelum terlambat. Saya harap Saudara Aotian dapat membantu saya untuk melawan musuh yang kuat. Faktanya, dia punya alasan lain yang tidak dia katakan. Orang-orang kuat yang dikirim oleh Master untuk mendukung belum tiba. Wei Feng akhirnya tidak bisa duduk diam, jadi dia memerintahkan orang-orang untuk menerima perintah dekannya semalaman dan pergi ke inti istana untuk membangunkan Long Aotian, leluhur kekaisaran yang sedang berlatih dalam pengasingan. Ketika orang tua Li Longxing menghilang, dia dan Long Aotian sama-sama terlibat. Sekarang Li Longxing tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, dia mungkin datang untuk membalas dendam kapan saja. Long Aotian berpikir sejenak dan mengangguk, jika anak ini benar-benar telah tumbuh sejauh itu, membunuh alam langit tingkat ke-9 seperti membunuh seekor ayam, maka ini tidak boleh diremehkan. Sebelum dia kembali, kita harus sepenuhnya siap. Baik, Wei Feng senang saat mendengar ini, apa yang dikatakan Saudara Aotian benar. Demi keselamatan, menurutku yang terbaik adalah segera mengaktifkan pertahanan terkuat kekaisaran. Apa? Ekspresi Long Aotian berubah. Dia menyelanya dengan tidak senang, Saudara Feng, apakah kamu bercanda? Untuk menghadapinya sendirian, kamu ingin aku mengaktifkan pertahanan terkuat kekaisaran. Pertahanan terkuat kekaisaran, seperti namanya, adalah kekuatan pertahanan terkuat di kerajaan Yan. Hanya ketika kerajaan Yan mencapai momen kritis hidup dan mati barulah pertahanan kerajaan Yan diaktifkan. Setiap kali dinyalakan, sejumlah besar sumber daya budidaya akan dikonsumsi, dan puluhan ribu tentara kekaisaran juga diperlukan untuk berpartisipasi. Setelah pertahanan terkuat diaktifkan, ibu kota kerajaan Yan akan menjadi seperti tong besi, dan bahkan seekor lalat pun akan sulit untuk terbang masuk. Selain pertahanannya yang luar biasa, serangannya juga menantang surga. Puluhan ribu tentara dapat bergabung untuk membunuh petapa istana Dao yang sangat kuat. Pertahanan terkuat kerajaan ini belum pernah digunakan sejak dikerahkan. Karena Yan Guo sedang menggulingkan fondasi dinasti sebelumnya. Hanya butuh beberapa dekade. Perkembangan selanjutnya berjalan lancar, dan kita tidak pernah menghadapi krisis hidup atau mati yang dapat menghancurkan negara ini. Sekarang, Wei Feng sebenarnya ingin dia mengaktifkan pertahanan terkuat kekaisaran. Bukankah ini tidak masuk akal? Setelah pertahanan terkuat diaktifkan, kekuatan nasional kerajaan Yan pasti akan menurun 10 tahun. Wajah Wei Feng menjadi gelap, apa?
Kamu tidak setuju? Long Aotian menjawab, tentu saja, saya merasa mengerahkan pasukan dan meluncurkan pertahanan terkuat hanya untuk dia saja, bagai menggunakan raksasa meriam untuk melawan nyamuk, itu berlebihan. Wei Feng mendengus dingin, apakah kamu enggan berpisah dengan sumber daya budidayamu? Wajah lama Long Aotian sedikit memerah, ini memang salah satu alasan utamanya. Karena begitu pertahanan terkuat kekaisaran diaktifkan secara gegabah, sumber daya yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh Yan Guo dalam 10 tahun terakhir akan habis. Ketika Wei Feng melihat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam. Orang tua ini pelit seperti biasanya. Apa-apaan ini, hidupmu hampir habis, dan kamu masih tidak tega berpisah dengan sumber daya budidaya itu. Apakah Anda, seorang bajingan tua, ingin memasukkan semua sumber daya ke dalam peti mati? Namun, dia hanya bisa mengeluh tentang hal ini di dalam hatinya, dia tidak bisa mengungkapkannya dengan mulutnya. Jika tidak, begitu terjadi perselisihan, dia akan ditinggalkan sendirian. Setelah memikirkannya, Wei Feng berkata dengan sungguh-sungguh, ayo lakukan ini. Kerugian yang disebabkan oleh peluncuran pertahanan terkuat kekaisaran kali ini akan ditanggung olehmu dan saya secara setara. Bagaimana dengan itu? Long Aotian terdiam. Long Aotian masih tidak berbicara. Wei Feng tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan tidak sabar, paling banyak, kalian bertiga dan kami bertujuh. Jika terlalu jauh, kita akan terpecah menjadi dua. Ketika Long Aotian melihat ini, dia tertawa dan berkata, haha, saudara Feng, jangan marah, aku berjanji. Kamu hanya perlu menanggung 3 kerugian kecil, kita bisa membunuh Li Longxing dan menyingkirkan masalah serius ini, itu sepadan. Ini karena dia tidak tahu bahwa cucu kesayangannya Longxing Yao telah terbunuh, dan pembunuhnya adalah Li Longxing. Jika tidak, bahkan jika Wei Feng tidak mau menanggung kerugian apapun, dia akan dengan tegas menggunakan pertahanan terkuat kekaisaran untuk membunuh Li Longxing. Wei Feng berkata dengan wajah dingin, ikutlah denganku untuk mendapatkan sumber daya pelatihan. Baik, Long Aotian dengan cepat berdiri dan mengikuti. Sesampainya di rumah harta karun pribadi Wei Feng di kampus, Long Aotian tanpa basa-basi mengambil sejumlah besar harta karun. Meskipun Wei Feng diam-diam merasakan sakit, dia tidak mengatakan apapun. Hal-hal ini adalah benda-benda mati yang tidak dapat dibawa bersamamu dalam hidup dan tidak dapat dibawa pergi dalam kematian. Jika bisa digunakan untuk membunuh Li Longxing, itu akan bernilai uang. Baiklah, saudara Aotian, tolong cepat kembali dan aktifkan pertahanan terkuat. Saya menunggu kabar baik Anda. Wei Feng melambaikan tangannya. Long Aotian mengangkat kepalanya dan tersenyum, jangan khawatir, aku bisa menangani semuanya paling lama dalam 1 batang dupa. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan berkata, bagaimana kalau ini, saudara Feng, kita bisa menghentikan Li Longxing terlebih dahulu sebelum dia kembali. Bunuh mereka di luar kota. Dengan cara ini, bukankah tidak perlu mengaktifkan pertahanan terkuat dan menghemat banyak sumber daya latihan? Mulut Wei Feng bergerak-gerak, sial, di saat seperti ini kau masih memikirkan tentang sumber daya latihan. Long Aotian berkata dengan tidak senang ketika dia mendengar ini, bukankah aku sudah membicarakan ini denganmu? Mengapa kau masih mencerca? Wei Feng berkata dengan dingin, aku tidak setuju dengan pendapatmu. Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan, dia melanjutkan dengan nada mengejek, tentu saja, jika kau ingin menyimpan sumber daya budidayamu dan membawanya ke peti mati, aku tidak keberatan. Hah, mari kita lihat, aku tidak akan mempercayainya. Dengan kekuatan negaraku, kami tidak dapat menghentikannya. Li Longxing kecil. Long Aotian pergi dengan wajah datar. Long Aotian ini benar-benar rekan satu tim sialan. Wei Feng sangat marah hingga dia berteriak.